Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membahas suatu sejarah yang berkaitan dengan pemerintahan Turki Utsmani dan pemerintahan dinasti Safawiyah, yang akan berisikan penjelasan berupa sejarahnya hingga kemundurannya. A. Sejarah pemerintahan Turki Utsmani. Dalam literatur sejarah Islam tercatat, bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. 5 negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi, negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam, dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1337 Hijriah. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Ertugrul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Puncak kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari Al-Kanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Pada masanya, wilayahnya meliputi dataran Eropa, sehingga Austria, Mesir, dan Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Lautan Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Pada masa kerajaan Turki Utsmani terdiri dari 5 periode, yaitu periode 1 pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi. Periode kedua pada tahun 1402 hingga 1566 Masehi. Periode ketiga 1566 hingga 1699 Masehi. Periode keempat pada tahun 1699 hingga 1839 Masehi. Lalu yang periode kelima pada tahun 1839 hingga 1922 Masehi. Kemajuan dan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masanya memiliki kemajuan yang telah diraih, yang dimana dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Pemerintahan, militer, dan maritim. Kekuatan militer Kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang kuat. Selain itu pula, kekuatan militer pertama kali menjadi lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. 2. Bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu, sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. 3. Bidang seni dan kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan, banyak tokoh penting yang muncul. 4. Bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Sistem birokrasi kerajaan Turki yang bergantung pada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan hal ini rentan dalam kemunduran bahkan kejatuhan kerajaan. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran pada masa setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tepatnya pada masa Sultan Salim II. Hal tersebut terlihat atas melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan pada pertempuran. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kehancuran Turki Utsmani. 1. Kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Sistem birokrasi pemerintahan pada masa kerajaan Turki Utsmani bergantung kepada kemampuan seorang sultan. Hal ini menjadi faktor yang cukup rentan dalam kejatuhan kerajaan. 2. Kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi yang memburuk, kerajaan pada akhirnya mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan
pada pertumbuhan perdagangan pada ekonomi internasional. 3. Munculnya kekuatan Eropa. Ketika kerajaan Turki disibukkan dengan perbaikan kondisi negara dan kondisi ekonomi masyarakat, justru bangsa Eropa pada abad ke-16 menggalang kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi, serta mengambil celah untuk memanfaatkan kelemahan Turki Utsmani. Sejarah pemerintahan dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mulai berdiri pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan terikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Terikat ini diberi nama Terikat Safawiyah karena nama ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dan nama Terikat Safi terus dipertahankan sampai terikat ini menjadi gerakan politik. Pendiri kerajaan Safawiyah didirikan oleh Syah Ismail I, atau biasa dikenal dengan Safiuddin. Ia berasal dari keturunan yang berada dan memilih sebagai seorang sufi sebagai jalan hidupnya. Safiuddin merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam bernama Musa al-Kazim. Berikut daftar para khalifah dinasti Safawiyah. Yang pertama, Syah Ismail I, yang kedua Syah Tahmas, yang ketiga Ismail II, yang keempat Muhammad Kudabanda, yang kelima Syah Abbas I, yang keenam Safi Mirza, yang ketujuh Syah Abbas II, yang kedelapan Sulaiman, yang kesembilan Syah Hussein, yang kesepuluh Tamsab II, yang kesebelas Abbas III. Selanjutnya, kemajuan dan kemunduran dinasti Safawiyah. Kemajuan dinasti Safawiyah yang pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi dinasti Safawiyah yang mana dengan adanya stabilitas politik pada masa Khalifah Abbas I ini telah memicu perkembangan perekonomian kekhalifahan dinasti Safawiyah. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan dinasti Safawiyah, khususnya ketika Khalifah Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang, seperti Baha al-Din Syairazi yang merupakan salah seorang filosof dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Dama yang merupakan filosof, ahli sejarah dan teolog. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I memimpin dinasti Safawiyah, kebijakan keagamaan mulai mengalami kemajuan, yang mana Khalifah Abbas I menanamkan paham toleransi terhadap para pemeluk aliran agama Islam. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas dan mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu saja, para pendeta Nasrani juga diperbolehkan mengembangkan ajaran agamanya dengan leluasa. Yang keempat, kemajuan dalam bidang fisik dan seni. Kemajuan dalam bidang seni pada masa dinasti Safawiyah tampak begitu jelas dari sudut gaya arsitektur bangunan. Hal ini dapat terlihat dari bangunan Masjid Sheikh Lutfullah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya yang mencapai kemajuan pada masa dinasti Safawiyah adalah unsur seni dalam bentuk kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Kemunduran dinasti Safawiyah. Secara khusus, Muhammad Zurqani Yahya menyebut ada 3 faktor yang mempercepat kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Di antaranya, 1. Adanya sistem pergantian syah yang tidak konsisten. Sebagai sebuah dinasti, pergantian syah diturunkan secara kepada anak saudaranya. Namun, realitas dalam sejarah Safawi, hal tersebut tidak berlaku. Banyak sekali syah membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, karena dianggap membahayakan kelestarian tahtanya. 2. Para tokoh pemerintah tidak melaksanakan amanah mereka dengan baik, bahkan memanfaatkan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Akibatnya, timbullah permusuhan antar anggota dalam kerajaan, sehingga kerajaan menjadi lemah. 3. Menurutnya, loyalitas para pendukung kerajaan Safawiyah sekarang bergeser
pada suku masing-masing. Setelah Syah Ismail meninggal, muncullah Gulen yang dibina oleh Syah Abbas terhadap Safawi. Akan tetapi, setelah Syah Abbas I meninggal, loyalitas mereka juga menurun dan mulai bergeser pada asal-usul bangsa mereka sebagai bangsa Georgia. Faktor lainnya adalah dedikasi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Penyebab penting lainnya adalah karena pasukan Gulen yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohai seperti yang dialami oleh Qizibals. Sementara itu, anggota Qizibals yang baru ternyata tidak memiliki mentalitas yang tinggi yang sama dengan anggota Qizibals sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan materi yang kami jelaskan dapat menambah wawasan Anda. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.